Frenkie de Jong 95% gabung Manchester United. Kabar mengejutkan datang dari Barcelona. Sebab, klub asal Katalan itu disebut akan melepas Frenkie de Jong karena alasan ekonomi. Manchester United akan menjadi klub baru sang gelandang musim depan. Frenkie de Jong sejatinya adalah pemain yang sangat penting bagi Barcelona. Sejak bergabung pada awal musim 2019/2020, pemain asal Belanda selalu jadi pilihan utama di lini tengah. Terlepas dari siapapun pelatih yang bertugas, De Jong ada dalam rencana jangka panjang Barcelona di bawah kendali Xavi. Pemain 25 tahun juga sangat bahagia menjadi bagian dari Barcelona dan berniat untuk bertahan di klub untuk periode yang lebih lama. Tapi, ada situasi di mana Barcelona harus melepas De Jong ke klub lain. Barcelona tidak punya banyak pilihan pada kasus De Jong. Frenkie de Jong dilaporkan akan dilepas Barcelona awal musim depan. Ada banyak klub yang tertarik pada jasa ex-pemain Ajax Amsterdam itu. Jurnalis Gerard Romero menyebut sang gelandang akan pindah ke Manchester United sebelum akhir liga dan dengan kemungkinan 95%, Frenkie de Jong akan ditransfer ke Manchester United. Ini adalah murni masalah ekonomi. Barca perlu menjual pemain, tulis Romero di akun Twitter miliknya. De Jong secara teknis adalah pemain yang vital bagi Barcelona. Tapi, Barcelona punya sudut pandang lain. Menurut Romero, Barcelona melihat ini adalah momen terbaik untuk melepas De Jong karena harganya sangat mahal. Operasi akan ditutup antara 70 dan 80 juta euro. Situasinya masih bisa berubah. Klub melihat bahwa jika dia bertahan untuk satu musim lagi dan tidak meledak, dia akan kehilangan nilai jual. Dan Barca akan kehilangan uang, klaim Romero. Mengapa pilih MU? Sekali lagi, ada banyak klub tertarik pada jasa Frenkie de Jong. 3 musimnya bersama Barcelona berjalan dengan baik. Dia juga bermain secara reguler di timnas Belanda. De Jong adalah properti panas di bursa transfer. Bayern Munchen dan Manchester City punya minat pada jasa De Jong. Kedua tim sangat kuat secara finansial. Tapi, ada satu faktor yang membuat De Jong lebih condong pindah ke United. Di Old Trafford, De Jong akan berjumpa dengan mantan pelatihnya Erik ten Hag. Mereka punya memori yang bagus ketika masih di Ajax Amsterdam. De Jong berkembang pesat ketika berada di bawah kendali ten Hag dan ini adalah faktor krusial. De Bruyne tak terbendung. Brilian. Mengagumkan. Luar biasa. Sempurna. Kevin De Bruyne mencetak 4 gol saat Manchester City menang atas Wolverhampton Wanderers. Pep Guardiola memberikan pujian setinggi langit untuk De Bruyne. City tandang ke markas Wolverhampton dalam lanjutan Premier League. Bertanding di Molineux Stadium. Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022, dini hari WIB. The Citizens menang telak 5-1. Kevin De Bruyne memborong 4 gol dalam pertandingan ini. Gelandang asal Belgia itu bahkan berpeluang mencetak gol kelima andai tendangannya di menit-menit akhir babak kedua tak membentur tiang gawang. Pep Guardiola memuji penampilan Kevin De Bruyne. Dia menilai De Bruyne menampilkan salah satu performa terbaiknya. Dia cukup sering menampilkan performa terbaik musim ini khususnya di paruh kedua. Dia memberikan penampilan serupa hari ini tapi hari ini dia mencetak 4 gol, ujar Guardiola kepada BBC Sport. Tak terbendung. Brilian. Mengagumkan. Luar biasa. Sempurna. Dia punya kemampuan untuk menciptakan hal yang spesial. Guardiola memuji gelandangnya itu. Selalu kami mendorongnya untuk mengatakan dia pemain menakjubkan. Royal soal assist. Tapi dia juga harus mencetak gol dan musim ini adalah musimnya yang paling subur sejak kami bekerja sama, imbuhnya. De Bruyne kini jadi top skor Manchester City di Premier League dengan 15 gol. Itu jadi catatan terbaik De Bruyne dalam satu musim. Secara keseluruhan, Kevin De Bruyne mencetak 19 gol di semua kompetisi. Dia juga mencatatkan 13 assist. Philippe Coutinho segera permanen di Aston Villa. Barcelona pasrah rugi banyak. Aston Villa dikabarkan segera mempermanenkan Philippe Coutinho yang kini masih berstatus pinjaman dari Barcelona. Barcelona tampaknya rela rugi besar dengan melepas pemain asal Brasil itu ke Villa. Sebagaimana diketahui, Coutinho dipinjam dari Barcelona pada musim dingin 2022. Coutinho dipinjamkan ke Villa hingga Juni tahun 2022 mendatang.
jurnalis sekaligus pakar transfer, Fabrizio Romano, menyatakan, mantan bintang Liverpool itu akan segera berstatus permanen di Villa. Menurut laporan Fabrizio, Coutinho dan Aston Villa sudah sepakat. Dokumen pun sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Alhasil, tinggal menunggu klub mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, di balik kesepakatan itu, Blaugrana menjadi pihak yang sangat dirugikan. Pasalnya, nilai tebus Coutinho berbanding jauh ketimbang saat mereka membelinya dari Liverpool pada musim dingin 2018 lalu. Kala itu, Barcelona harus merogoh kocek sekitar 142 juta euro, 2,1 triliun rupiah, untuk Coutinho. Karena performa Coutinho tidak sesuai harapan, Barcelona lebih memilih melepasnya meski rugi. Pernyataan resmi diharapkan segera Philippe Coutinho untuk bergabung dengan Aston Villa dengan kesepakatan permanen. Tulis Fabrizio di Twitternya @FabrizioRomano, Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Perjanjian selesai kemarin. Sebagian dari dokumen sudah ditandatangani beberapa jam yang lalu. Barcelona akan menerima sekitar 20 juta euro, sekira 306 miliar rupiah, termasuk dalam neraca keuangan tahun ini. Pungkas Fabrizio. Coppa Italia antara Juventus vs Inter Milan. Menang 4-2. Nerazzurri juara Coppa Italia. Inter Milan juara Coppa Italia 2021/2022. Inter juara usai menang 4-2 atas Juventus lewat laga yang harus dituntaskan sampai perpanjangan waktu. Duel Juventus vs Inter di final Coppa Italia digelar di Stadion Olimpico, Roma, Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022, dini hari WIB. Laga berakhir imbang 2-2 di waktu normal. Inter unggul 1-0 di babak pertama berkat gol Nicolo Barella. Juventus kemudian berbalik unggul setelah Alex Sandro dan Dusan Vlahovic mencetak gol di awal babak kedua. Penalti Hakan Calhanoglu pada menit ke-80 membuat skor imbang 2-2. Di babak perpanjangan waktu, Ivan Perisic mencetak 2 gol untuk memberi Inter kemenangan. Inter Milan sudah membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Nicolo Barella melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti untuk menjebol gawang Juventus. Usai start yang lambat, Juventus perlahan bangkit. Pasukan Massimiliano Allegri itu menciptakan sejumlah peluang. Juan Cuadrado melepaskan umpan terobosan kepada Paulo Dybala di kotak penalti. Dybala melepaskan tembakan ke gawang, tapi bisa diantisipasi oleh Samir Handanovic. Dybala menyodorkan bola kepada Dusan Vlahovic yang ada di sisi kiri. Vlahovic melepaskan tembakan yang memaksa Handanovic melakukan penyelamatan. Dari tendangan sudut yang dihasilkan, Cuadrado mengirim bola ke kotak penalti. Adrien Rabiot meneruskannya dengan sundulan, tapi masih melambung di atas gawang. Federico Bernardeschi melepaskan umpan silang dari sisi kiri. Matthijs de Ligt menyambutnya dengan sundulan, tapi bola ditepis oleh Handanovic. Dari tendangan sudut Bernardeschi, bola jatuh ke kaki Dybala. Pemain asal Argentina itu melepaskan tembakan dengan kaki kiri, tapi masih melebar dari gawang. Juventus langsung menggebrak di awal babak kedua. Alex Sandro menyamakan kedudukan saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Tendangannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh Handanovic. 2 menit berselang, Dusan Vlahovic membawa Juventus berbalik unggul 2-1 atas Inter. Berawal dari serangan balik, Vlahovic yang menerima bola dari Dybala masuk ke kotak penalti. Setelah tendangan pertamanya diblok Handanovic, Vlahovic mencoba kembali dan kali ini sepakan keduanya masuk ke gawang. Juventus makin bersemangat usai berbalik unggul. Mereka kembali menciptakan peluang lewat sepakan Morata yang meneruskan sepak pojok Cuadrado. Namun Handanovic masih bisa mengantisipasinya. Penalti. Inter mendapat penalti pada menit ke-78. Wasit menunjuk titik putih usai Lautaro Martinez dilanggar oleh Leonardo Bonucci. Hakan Calhanoglu yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangannya mengarah ke pojok kanan atas gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor imbang 2-2 bertahan sampai waktu normal habis. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Ada menit ke-97. Inter mengklaim penalti setelah De Vrij dijatuhkan oleh De Ligt. Wasit sempat mengecek VAR dan memutuskan penalti untuk Inter. Ivan Perisic sukses mengonversi penalti menjadi gol.
Tendangannya mengarah ke pojok kiri atas gawang dan mengecoh Mattia Perin. Gol. Perisic mencetak gol keduanya di laga ini pada menit ke-102. Perisic menerima bola dari Federico Di Marco dan kemudian melepaskan tendangan dengan kaki kiri. Bola mengarah ke pojok kanan atas dan tak bisa dijangkau Perin.